Halo Grossobers, sekalian lagi nonton ditemenin sama Arjuna nih. Kalau di Indonesia, pemerintahnya itu bikin peraturan agar masyarakatnya membuang sampah pada tempat yang sudah disediakan. Hal ini dilakukan agar Indonesia bisa menjadi negara yang bersih. Tapi kalau lagi lihat sungai atau tempat terbuka lainnya, ternyata masih ada sampah yang berseliweran. Ayo, siapa yang masih buang sampah sembarangan? Emang gak risih yang liatnya? Tapi tau nggak, ada loh kota di dunia ini yang dibiarkan kotor sama penduduknya. Nah, berikut ini ada beberapa tempat terjorok di muka bumi. Tapi sebelum lanjut videonya, bagi kalian yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe di bawah video ini. Mari kita bagi pengetahuan dan hal seru lainnya yang ada di dunia ini. Kota Mansyat Nasir menduduki peringkat atas sebagai kota kotor sedunia. Bahkan kota ini punya julukan sebagai kota sampah. Meski kondisinya sangat kotor, tapi di salah satu kota yang ada di Mesir ini punya banyak penduduk yang mayoritas penduduknya miskin dan berprofesi sebagai pemulung. Nggak hanya dipenuhi dengan sampah yang berserakan, kota ini bahkan listriknya belum terpasok di seluruh penjuru kota. Kota ini juga tidak memiliki tempat pembuangan akhir, jadi wajar aja kalau penduduk di sini nggak pernah buang sampah di tempatnya. Ya buang aja sembarangan. Semoga kota kita nggak kayak gini ya. Kalau yang ini agak serem, bukan karena hal mistis, tapi kota Ciudad Juarez ini nggak dikelola oleh pemerintah setempat, dan justru oleh para kriminal. Di sana, para gembong narkoba dengan leluasa melakukan transaksinya sekaligus tindakan kriminal lainnya. Bahkan di kota ini, sedikitnya ada 130 kasus pembunuhan yang terjadi. Dengan pekerjaan haramnya itu, para mafia pengedar narkoba itu pun bisa punya banyak duit dan mobil mewah. Tetapi kekayaan yang mereka miliki itu nggak diikuti perubahan dalam lingkungannya. Ya wajar aja sih, mafia-mafia itu mana mau bersih-bersih jalanan. Maka pantas lah kalau di sekitaran lingkungan mereka sampah berserakan di mana-mana. Nggak hanya dikenal sebagai kota dengan biaya hidup termahal di dunia, Luanda, ibu kota Angola ini, juga dijuluki kota yang sangat kumuh. Meski negaranya kaya akan minyak, tapi kota ini masih saja didera kemiskinan. Selama bertahun-tahun, Luanda menyabet gelar termiskin. Banyaknya pekerja asing yang datang, dan terjadinya perang saudara, membuat kota ini harus bergantung pada barang-barang impor, sehingga membuat biaya hidup di kota ini sangat tinggi. Karena hal ini pula, membuat kota di Afrika ini sangatlah kumuh dan miskin. Jalanan di sana becek dan penuh sampah. Penduduknya pun banyak yang mengidap kolera. Dalam setahun saja ada sekitar 77 penduduk meninggal karena kolera. Air bersih untuk minum juga sangat minim di kota ini. Membludaknya kendaraan yang lalu lalang dan banyaknya pusat industri seperti pertambangan batu bara sekaligus asap pabrik menjadikan kota Linfen, Cina sebagai kota terpolusi di dunia. Bahkan, ketika kita menjemur pakaian di kota ini, bukannya tampak kering dan bersih, melainkan akan berubah warna menjadi hitam pekat. Pada barang-barang tertentu mungkin tidak berefek, namun bagi kesehatan justru sangat fatal. Bisa saja paru-paru kalian akan dengan mudah rusak akibat menghirup udara di sini, karena menggunakan masker saja tidak cukup membantu. Kayaknya Mimin jadi males sih jalan-jalan ke sini. Kalau tempat tinggal kalian seperti kota Mumbai di India ini, kira-kira betah nggak? Pemukiman penduduk di sini terlihat kumuh dan nggak terawat. Bahkan sebagian dari mereka hidup dalam kemiskinan.
Tingkat kesadaran mereka dalam menjaga kebersihan pun rendah. Maka nggak heran, sudah lebih dari 3 tahun ini, pantai Versova di Mumbai seperti tempat pembuangan sampah. Ada sekitar 6.000 ton sampah plastik yang berasal dari limbah rumah tangga ataupun pabrik di sepanjang pantai ini. Sayang banget ya, pantai cantik ini harus terkontaminasi dengan limbah. Lagi-lagi Mimin harus bahas India sebagai negara yang kotor, tepatnya di India Utara, Sungai Yamuna. Kondisi sungai ini sangat mengkhawatirkan karena sungai yang dianggap suci bagi penduduk di sana sudah terkontaminasi dengan sampah dan limbah industri. Di sepanjang sungai yang membentang sepanjang 1376 km, kalian gak hanya melihat sampah, tapi juga busa putih. Ini bukan busa untuk mandi, tapi busa dari limbah pabrik. Pokoknya gak kebayang gimana kotornya. Meski kotor, tapi masih banyak penduduk di sana yang bergantung hidup di Sungai Yamuna, mulai dari mandi, mencuci, bahkan sebagai air minum. Umat Hindu di sana juga masih kerap menggelar ritual keagamaan. Alhasil, berbagai sampah sisa upacara kerap mengambang dan gak jarang ada jasad manusia yang dilabuhkan sering terlihat di sini. Serem banget ya. Sebelum beranjak dari video ini, mungkin video sebelumnya juga menarik untuk dilihat nih. Berikut ini ada beberapa suku dengan kisah yang unik. Suku Huaorani adalah salah satu suku yang menghuni hutan besar Amazon yang berada di pedalaman Ekuador dan dekat juga dengan Peru. Dikutip dari National Geographic, suku Huaorani masih menggunakan peralatan tradisional dalam berburu kebutuhan pangan mereka. Keunikan lain dari suku ini bukan hanya cara hidupnya, melainkan juga bahasa yang mereka pergunakan, yang disebut bahasa beruang. Disebut bahasa beruang karena suku ini berbicara bahkan tidak menggunakan lidah. Kira-kira gimana ya? Kalian tahu nggak? Tepat di ujung utara Jepang yaitu Hokkaido, terdapat suku Ainu yang hidup dengan cara lama dalam beberapa kelompok. Walaupun tinggal di Jepang dan disebut sebagai penduduk asli Jepang, tapi suku Ainu ini tidak menerapkan bahasa Jepang sebagai komunikasinya, melainkan bahasa aneh yang sulit dimengerti. Gak hanya bahasanya aja yang gak mencerminkan orang Jepang, namun penampilan mereka juga jauh dari penampilan orang Jepang pada umumnya. Karena mereka memiliki rambut tebal dan keriting, warnanya cenderung merang atau pirang. Sementara warna mata mereka ada yang coklat atau biru. Suku Kakas adalah salah satu kelompok etnik di Rusia yang tinggal di Khakassia, sebuah republik di Rusia yang terletak di lembah sungai. Penduduk Kakas merupakan keturunan Turki yang telah lama tinggal di Rusia, yang memiliki ciri khas di mana khususnya kaum Hawa yang mempunyai paras cantik campuran Turki, Rusia, dan Mongol. Bahkan kecantikan suku Kakas sangat dikenal dan diakui oleh dunia. Saking cantiknya, wanita suku Kakas bisa membius kaum Adam sehingga tidak bisa mengalihkan pandangannya. Iya ya, cantik loh ya. Comot satu bisa kali ya. Di salah satu kepulauan Sumatera Barat, tepatnya di Pulau Mentawai, suku yang menempati pulau tersebut memiliki kebiasaan unik di mana mereka seringkali mentato tubuhnya dengan motif khusus yang biasa disebut titi. Titi loh, jangan tambahin T lagi.
Sebutan untuk orang yang pandai membuat tato di Mentawai adalah si patiti atau si paniti. Dan yang biasa mereka ukir di tubuhnya sebagian besar berupa batu, hewan, tumbuhan, busur, mata kail, duri rotan, tempat sagu, dan binatang ternak. Sejumlah hal tersebut mencerminkan lambang keseimbangan alam dan keindahan.